Di sini saya akan menjelaskan bab 3 networking models. Selanjutnya, materi yang akan dibahas kali ini yaitu konsep TCP atau IP model dan encapsulation dan decapsulation atau name of TCP atau IP message, dan yang terakhir OSI model. Konsep networking model sangat identik sekali dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data serta berbagai sumber daya sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data harus diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut dinamakan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Model TCP atau IP dibuat oleh International for Standardization. OSI model dibuat oleh Department of Defense. Dan selanjutnya, TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking yang mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling komunikasi. Setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut layers. Secara dokumentasi, TCP/3 atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers, yaitu 1. Cycle, 2. Data link, ketiga network, keempat transport, dan yang kelima application. Selanjutnya, layers TCP atau IP. Pertama dan kedua, cycle dan data link. Cycle layer mendefinisikan kabling pada satu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Sedangkan data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada cycle layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah frame check sequence yang hanya mendeteksi error tanpa recovery, dan juga addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Selanjutnya, metodologi. Ketiga, network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP atau yang bisa dikenal dengan IP address. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing yang memberikan nama pada jaringan komputer dan routing. Fitur yang disediakan IP di bagian network layer yang bekerja mencari router tercepat untuk sampai tujuan, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Selanjutnya ada proses. Yang keempat, transport layer memiliki fungsi menyajikan, memberikan servis ke application layer. Transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Dan gambar di sini ada protokol TCP dan UDP. Dan di sini TCP error recovery. Selanjutnya, layer TCP atau IP. Yang kelima, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh servis dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Dan cara kerjanya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya.
Adapun disapplication maka itu sebaliknya. Ini name of TCP atau IP message. Dan ini gambar encapsulation dan decapsulation process. Selanjutnya, dan ini yang terakhir, OSI model. OSI model bisa disebut dengan OSI 7 layer model, yang merupakan sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem komunikasi komputer dapat saling berinteraksi dalam sebuah jaringan. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang berbeda, dengan masing-masing lapisan memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Tujuan dari model OSI adalah untuk menyediakan standar dan panduan bagi perangkat dan protokol dalam sebuah jaringan agar dapat saling berkomunikasi dengan cara yang terstruktur. Layers OSI model yang ada 7 ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan atau kesalahan dalam berbicara apapun. Terima kasih.